setiap saya jual lembu itu dapat hasil kotor 10 juta, dikurangi biaya 3 juta, 7 juta Mas. Berarti diambil 1.000 lagi untuk anak kandang. oh, anak kandang. Lah betul 6 juta bersih. Saya Muhammad Nur Fauzi, panggilannya Pak Jreng, domisili Wajak, Desa Wajak, Jalan Serayu. Abidor Sarta ini ya cuma brand aja, cuma merek, ya cuma ya ketepatan nemunya Abidor Sarta. Abidor Sarta ini nama sebuah madu, sebuah lebah, lebah yang paling manjur, yang paling terkenal khasiatnya. Ini ada bidang perkebunan, tuh direkturnya. Terus ada bidang ekspedisi. Ya, ada bidang perdagangan jual beli sayur mayur dan cabai. Ya, awalnya saya mempelajari orang-orang yang punya 100, 500 bahkan sampai 1000 sapi. Di desa terkenal bahwa sapi itu cuma tabungan, cuma rojokoyo. Sedangkan mereka yang punya 100 sampai 1000 itu betul-betul murni pebisnis. Mereka yang menggantungkan modalnya dari bank. Dan mereka mampu. Nah, saya berusaha nyoba peruntungan di situ dan nyoba saya pelajari mulai gimana sih caranya berbisnis sapi. Gimana sih caranya sapi bisa untung? Bukan sekedar tabungan tapi juga menguntungkan. Akhirnya lah ya seperti yang terjadi lah, dari beli pedet saya pelajari, beli bakalan sampai beli lemon. Nah, akhirnya saya merasa mungkin dalam artian bisa berkembang lah, baru saya bangun kandang. Jadi sekolah dulu baru bangun kandang. Kalau rugi sih pernah, mungkin, tapi kendalanya teknis kayak patah tulang. Kalau sakit belum pernah, mungkin kecelakaan lah Mas. Kalau rugi secara sakit atau rugi dari pembelian ke penjual belum, cuma mungkin ya faktor kecelakaan, faktor di luar faktor teknis, bukan faktor pengemukannya. Kapasitasnya 60, cuma planningnya cuma 40, yang 20 buat cadangan kalau ada rezeki, masih belum terpakai. Konsepnya ya sederhana, menjadikan peternakan menjadi sebuah industri. Jadi di situ kita main sama seperti pebisnis lain, kita main bank, dan di sini mengandalkan tenaga kerja. Jadi konsepnya menjadikan peternakan menjadi sebuah industri. Kita bikin pakan sendiri, kita beli bakalannya timbangan, kita jualnya juga timbangan. Jadi lebih jelas nilai profitnya. Sistem pakannya kering, pakai konsentrat. Jadi penggantinya rumput ya kita kasih serat, kayak kulit kopi, kan sama-sama serat. Sama aja sebetulnya kayak manusia. Manusia juga butuh sayur mayur. Berarti yang dikatakan tanpa ngarit itu betul Pak? Apa itu tanpa? Betul, tanpa ngarit.
Ya sebetulnya sama kita seperti manusia. Kalau kita manusia juga sama, butuh karbohidrat, butuh protein, juga butuh serat. Sama, sapi juga sama. Sendiri Mas. Jadi kita mulai bahan baku, mulai polar, mulai CGF, mulai gaplek, mulai kulit kopi, mulai sawit, mulai kopra, itu kita belinya di pabrik. Berarti kita mainnya main truk, berarti untuk meminimalisir ongkos biaya produksi. Kebanyakan ini gini, di peternakan ini yang sukses bukan peternaknya. Yang sukses itu kan rata-rata kan produksi konsentrat. Nah di sapi yang sukses itu bukan peternaknya, yang sukses bisnisnya belantiknya. Kalau pemberiannya di sini sebetulnya seharinya itu 10 kilo. Cuma karena gini nggak ada rumput, kita kasih tambahan 3 kilo, berarti 13 kilo per hari. Per ekor. Untuk pemberiannya langsung diberikan keringan begitu ya? Langsung kering Mas. Ya kita kadang-kala ya langsung mendadak bikin, kadang-kala ya yang sudah tersedia kita ambil, nggak pernah. Jadi yang kita kasih makan juga sama yang dibawa sama orang-orang. Kita ibaratkan kalau di sini 40 itu pakai rumput, kalau tenaga kerja cuma 1 orang. Mungkin nyoper aja udah 1 hari itu kalau 40 rumput, kalau 40 ekor sapi. 1 orang tuh mulai bersih-bersih kandang sampai ngasih makan. Krunya ada 5, 1 orang bagian kandang, 2 orang bagian transportasi, 2 orang bagian produksi. Jadi saya cuma ngasih konsep, saya cuma ngasih ide, mereka yang kerjakan. Berarti mereka sendiri yang bikin teknis di lapangan. Udah kotoran ya itu cukup dibuang ke belakang, nanti bisa diambil sama orang-orang kampung biasanya Mas. Itu kebunnya orang kampung. Kalau di sini kan basisnya kan pertanian. Di sini hampir Malang itu Jawa Timur penopang sayur mayur Malang sini, Malang Wajak sama Malang Tumpang. Ya biasanya ya ada Mas teman-teman jagal yang ngambil. Kadang-kadang juga punya langganan yang pasti rutin, saya ada langganan yang tiap minggu sekali ambil. Dan ya banyak juga yang mampir ambil, kita bebas. Itu ya untuk pemula biasanya awal-awal mulai merintis karir, dimana itu semuanya perlu perjuangan, dimana waktu 6 bulan pertama tanpa panenan dan semuanya butuh biaya. Disitulah kita diuji mampu bertahan atau enggak. Kalau sudah melewati masa pembentukan dan mulai masa panen, disitulah dukanya mulai berubah menjadi manis. Ini sama-sama kayak yang lain. Kalau yang
sapi-sapi yang punya postur tertentu memang bisa mencapai 2 kilo bahkan 3 kilo. Enggak semua, tapi cuma postur-postur tertentu aja. Kalau standarnya ya 1 kilo, 1,5 kilo standar. Laporannya teman-teman biasanya sampai kotor, tapi ini mas sampai rata 80 sampai 90 per bulan. Di kotor dari sapi atau? Dari sapi 40. Terus tinggal kita nanti kosnya hitung per bulannya, kan di sini kan juga kemitraan, bayar pakannya 1 bulan sekali. Jadi kenapa kita berani ngasih makan begitu los sentra tanpa suket, nggak mikir biaya, karena kita ikut kemitraan, komunitas kemitraan. Elektrik sama kayak alat kejut nyamuk, makan biasanya itu kan berkantoran, kita coba bawa ke sini, ternyata sedikit mengurangi, alhamdulillah. Sama aja kayak cuma kita nggak terlalu pakai pestisida, cuma pakai listrik. Saya Andi Wibowo, saya yang menjalankan untuk peternaknya Pak Jreng. Nah itu saya. Nah di sini Pak Jreng ada sistem untuk cabai sendiri, ada yang pegang. Untuk ekspedisi juga ada yang pegang. Peternak saya yang pegang. Tambang arit, betul. Sama sekali ya memang. Sama sekali. Nah ini untuk kos pakan satu sapinya itu kalau dihitung itu berapa rupiah sih? Gini mas, di sini jatuhnya kebanyakan 25.000, jadi 1 bulan itu 750. Konsep di sini 4 bulan, jadi 3 juta. Setiap saya jual lembu itu dapat hasil kotor 10 juta, dikurangi biaya 3 juta, 7 juta mas. Berarti diambil 1.000 lagi untuk anak kandang. Lah betul, 6 juta bersih. 6 juta per ekor, per ekor sapi. 4 bulan. Betul. 4 bulan. Jadi 6 juta berarti satu sapi kalau 1 bulannya berarti 2 juta ya mas? Iya. Bersih itu ya? Iya. Alhamdulillah. Betul. Ini mas, background Pak Jreng ini paling besar itu di cabai. Cabai? Iya betul, sama ekspedisi. Nah untuk terjun peternak ini baru pemula. Terus terang baru pemula mas, berjalan 1 tahun. Nah betul. Mas, berjalan 1 tahun ini, kendala yang dihadapi sampean sebagai pengelola kandang di sini pasti pernah merasakan, oh aku nyiu sapi itu kok di kendalanya ini apa ya mas kendalanya? Gini, kan saya sama Pak Jreng ini dominan bisnis. Nah di situ dulu awal-awal belajar, awal-awal beli lembu itu pasti ada kesalahan. Hati bisnis, belinya kok bukan bisnis. Itu beli bedet, itu murni tabungan. Nah dari kesalahan saya belajar untuk mencari keuntungan. Nah kesalahan itu guru terbesar. Berarti selama 1 tahun ini dari sekian kesalahan itu cocoknya beli bakalan ya mas? Iya. Beli bakalan seperti ini. Iya. Kalau untuk bakalan sendiri kriteria di kandang Apitosata ini minimal umur berapa sih mas yang bisa ditemukan di sini? Gini mas, kalau saya umur itu 2 tahun ke atas. Nah itu pun dibagi menjadi 4 grade atau 4 kelas, A, B, C, dan D. Itu untuk menentukan harga. Nah sapi di sini katakan grade A itu betul-betul wadat. Nah itu harganya pasti paling atas. Nah D paling bawah, gitu mas. Rata-rata kenaikan berat badan di sini berapa mas?
paling rendah mas, gini untuk saya menetralisir itu ADG mas ya. Ini untuk lembu yang makannya biasa itu ADG 1 kilo. Tapi untuk lembu yang memang untuk betul-betul untuk bisnis itu target 4 bulan keluar itu kebanyakan 2 kilo. Iya betul. Terus alhamdulillah di kandang Apis dorsata sini setiap 1 minggu itu keluar 2 ekor. 2 ekor. Ya. Setiap 1 minggu. Iya betul. Terus mas, kan sapi di Malang tentunya kan belum semuanya makannya seperti ini. Ya betul. Dari petani itu kan ya rumput, terus Ya. pemborannya juga ya tidak sama di sini. Itu bagaimana mas? Masuk kandang ini bagaimana mas? Masnya gini mas, kalau peternak katakan tradisional mas ya, pakai rumput itu terlalu banyak di biaya atau tidak imbang dengan biaya kos ya. Satu, rumput, pakan rumput los itu kebanyakan itu kenaikan ADG 0,37 atau tidak ada setengah kilo. Nah dengan biaya sama 30.000 pakai sentrat itu ADG kuat di atas 1 kilo. Nah itu perbedaannya untuk peternak tradisional kebanyakan jatuh untuk panen di atas 1 tahun. Nah untuk di kandang Apis dorsata alhamdulillah terjadi di sini selama ini di bawah 4 bulan. 4 bulan sudah panen. Nah betul. Nah mas, di sini kan berarti kan dari semua operasional mulai sapi ini kan nggak ada yang maksudnya semuanya kan menggaji orang. Betul Nah, mas. dari sapi ini kok bisa menggaji ABK-nya atau pegawainya? Iya iya. Peracik pakannya itu boleh diceritakan mas kok bisa manajemennya bagaimana sih mas? Gini mas, semua itu membutuhkan ilmu, pasti butuhkan ilmu. Lah hasil dari lembu, hasil dari sentrat itu betul-betul terhitung. Nah itu untuk menggaji seorang karyawan di situ mas. Karyawan mas? Gaji karyawan tiap hari, tiap hari. Hari atau bulanan? Gini tiap hari mas. Ini untuk 1 orang memang 90. 90. Betul 90. Iya, berarti Iya. lumayan tinggi juga mas. Lumayan bisa alhamdulillah. Gini loh mas, iya kan kita lihat dari kemampuan seseorang sebelum masuk memang gini pasti di sini diberi arahan. Nah di situ dilihat kemampuan seseorang, dia mampunya di tempat yang mana, di peternak atau di sentral gitu mas. Jadi untuk menentukan gaji kemampuan seseorang gitu. Iya betul. Terima kasih mas. Oh ya, terima kasih. Tempat pembuatan pakan sama tempat kandang satu lokasi, berarti bisa sama-sama belajar. Kalau salah, saya salah, monggo. Apa kekurangan, kalau teman-teman mau belajar, monggo. Di sini adalah tempat untuk nongkrong, sama-sama belajar. Kita masih belajar gak ada habisnya. Sampai tua kita terus belajar, dan perkembangan zaman terus berubah. Jadi hari ini mungkin dulu katul, mungkin sekarang katul udah gak terpakai. Hari ini polar atau CGF mungkin tahun berikutnya udah berganti dengan perkembangan zaman. Kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada.